Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak Ibu Bude dan teman-teman semua. Saya izin untuk mempresentasikan program yang saya pilih yang berdampak positif pada murid. Mungkin sebelumnya sudah saya sampaikan ya, jadi bukan sesuatu hal yang baru. Tapi kemudian mudah-mudahan yang saya sampaikan tetap masih memiliki makna dan bisa bermanfaat. Hari ini adalah sekilas tentang profil dari Hafil dan Hidayah, yaitu Ilmu Indonesia dan Bahasa Bunyi asasnya seperti apa? Bunyi asasnya yaitu pengajaran dan pendidikan berguna untuk memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Jadi ya ini merupakan hakikat pendidikan dan pembelajaran itu untuk menjadikan manusia atau peserta didik itu menjadi merdeka seutuhnya. Merdeka itu apa? Merdeka itu adalah manusia yang hidupnya baik lahir maupun batinnya tidak bergantung pada orang lain, tetapi bergantung pada kekuatan sendiri. Ya, jadi merdeka itu harus ada dua dimensi, yaitu merdeka secara batin dan merdeka secara lahir. Merdeka secara batin itu yaitu mampu untuk memuliakan dirinya sendiri dan orang lain, sedangkan merdeka secara lahir yaitu menjadi mandiri. Jadi ini harapannya dari program yang saya tampilkan ini adalah filosofi dasarnya, yaitu dari asas pendidikan Ki-Hajar Dewantara. Jadi saya menginginkan dari setiap program yang saya jalankan itu nantinya bisa berdampak positif berupa kemandirian, berupa kemerdekaan bagi peserta didik, baik secara lahir maupun secara batinnya. Mereka mempunyai inisiatif sendiri, mereka memiliki kesadaran sendiri, tidak harus bergerak dengan sebuah perintah, ya. Ya, ini prakarsa perubahan saya yaitu Pandargeni. Ini bukan merupakan suatu program yang baru, sudah pernah dilaksanakan tetapi belum begitu maksimal. Dan kebetulan kemarin itu di ruang kolaborasi bersama dengan rekan saya, Bu Iin, dan kemudian juga Pak Kis itu mempunyai program yang sama. Jadi saya mendapat pembelajaran yang bermakna dari rekan yang terkait dan mudah-mudahan juga saling gitu ya, saling bertukar tentang ide perubahan yang bermanfaat. Ya, tujuan dari Pandargeni yaitu berupa taman sekolah ya. Jadi kami mengharapkan bahwa di sekolah itu akan bisa terbentuk lingkungan sekolah yang hijau dan asri. Tujuannya pertama, pastinya untuk meningkatkan kreativitas dan keterlibatan murid dalam rangka menjaga dan memelihara lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, bisa memotivasi murid untuk mengetahui berbagai macam jenis tanaman dan cara untuk merawatnya atau memeliharanya. Jadi ya harapannya bukan hanya sekedar hijau tamannya, tetapi belajar di luar ruangan. Ya, ini latar belakangnya, yaitu lingkungan yang hijau dan asri pastinya memiliki dampak yang positif dan pasti juga sangat signifikan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Jadi keberadaan ruang terbuka yang hijau seperti taman tidak hanya untuk meningkatkan estetika saja, tapi juga bisa mendukung kesehatan mental, bisa juga untuk mengurangi stres gitu ya bagi warga sekolah, baik itu dari siswanya maupun dari gurunya atau karyawan, secara umum adalah bagi warga sekolah. Jadi untuk refreshing, ya. Ya, jadi yang pertama kali kita mengidentifikasi kekuatan yang kita miliki, yaitu berupa aset-aset yang berada di sekolah. Ada apa saja aset sekolah? Yang pasti pertama itu ada berupa aset manusia. Di sini
adanya kepala sekolah yang berpengalaman. Kebetulan kalau di sekolah saya, kepala sekolahnya sudah hampir setengah bakti, pastinya sudah banyak sekali pengalaman atau sudah tentang yang dimiliki. Kemudian yang kedua, guru dan karyawan itu jumlahnya sangat banyak, itu sekitar 204 orang. Kemudian jumlah siswanya ini terhitung di awal tahun, jadi awal tahun 2024 itu sudah jumlah 2014 orang. Artinya ini tidak mengalami penyusutan karena memang ada beberapa siswa yang sudah pindah atau dengan alasan lain tidak meneruskan. Kemudian aset sekolah yang berupa aset manusia yang lain adalah orang tua dan juga komite. Kemudian aset fisiknya yang kita miliki adalah lahan yang cukup luas ya, sekitar 3 hektar. Jadi ini memungkinkan untuk bisa diadakan taman yang hijau dan asri, ruang terbuka yang nyaman untuk proses pembelajaran. Kemudian aset fisik yang lain apa nih? Bunga-bunga yang dibawa oleh siswa atau guru. Jadi kemarin kita itu bukan bersifat interaksi, tapi hanya hiburan yang ditujukan pada guru dan pada siswa, gitu ya. Seluruh tingkat nih, seluruh tingkat dan untuk mendukung taman sekolah yang hijau dan asri. Kemudian juga aset fisik yang lain adalah tanah yang subur. Selain itu ada aset finansial yaitu berupa dana BOS. Nah, ini juga kita masih memanfaatkan ya, walaupun ada partisipasi dari seluruh pihak, tapi dana BOS ini pastinya juga ada hal-hal yang mungkin tidak bisa di-cover dengan swadaya. Jadi kita tetap membutuhkan adanya bantuan dana BOS, yaitu mungkin untuk membeli tanaman yang memang belum dibawa oleh siapapun gitu, atau untuk membeli penampil yang lain seperti batu atau pupuk dan lain sebagainya. Kemudian aset sosialnya apa nih? Aset sosialnya adalah kerjasama dari berbagai pihak. Pastinya dalam menjalankan program ini ada tantangan yang kami hadapi. Tantangannya adalah yaitu mewujudkan sebuah perubahan yang positif di sekolah, tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, gitu. Waktu yang lumayan lama juga. Jadi kita membutuhkan konsistensi. Selanjutnya motivasi dan dari program yang berjalan juga harus terjaga. Solusinya seperti apa dari tantangan yang kami miliki? Yang pertama itu membuat rancangan atau desain tamannya, kemudian kita perlu memotivasi atau menyatukan dulu ya tujuan atau pemahaman dari semua keluarga sekolah. Ya, capaiannya pasti yang kita harapkan murid itu bisa berkarya dan mengembangkan keterampilannya, kemudian memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan, kemudian murid mendapatkan suasana belajar yang nyaman, hijau dan asri. Capaian yang terakhir yaitu pengetahuan murid terhadap nama Latin atau varian tanaman. Ya, langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan OSIS. Jadi ya, karena ini melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah, pastinya kita nggak terjun secara langsung, tapi bertahap gitu, secara konkret. Yang pertama yaitu pastinya CDP, komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan bekerja sama dengan bidang kesiswaan, gitu. Di mana bidang kesiswaan ini nantinya membawahi dan kemudian nanti turun ke school, melakukan diskusi dengan murid untuk menentukan jenis tanaman, kemudian pembagian lahan dan pembagian peran dalam kelompok. Ya, kemudian melakukan identifikasi dan membuat desain tanaman, kemudian tingkat eksekusinya program dilakukan secara bersama-sama. Dan yang terakhir, ketika taman itu sudah terbentuk, pastinya kita membuat jadwal tiket gitu ya untuk perawatan atau jadwal penyiram tanamannya. Ya.
Untuk struktur dalam program ini, penanggung jawab pastinya kepala sekolah, kemudian bertindak sebagai koordinator, pastinya CDP. Kebetulan kalau di sekolah saya untuk program tangga genang ini adalah saya yang sebagai koordinator. Untuk anggotanya kami melibatkan guru dan murid. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Ya, evaluasi program dimonitoring dan dievaluasi oleh CGP berkolaborasi dengan dinas siswaan, dewan guru dan karyawan. Evaluasi ini pastinya nanti dilakukan setelah taman sekolah ini saya juga laksanakan dan untuk perbaikan pelaksanaan di periode berikutnya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dari semua. Dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita bisa tercatat dalam LK karena